Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zildan Fareza dari Prodi D3 Teknik Informatika kelas 1C. Hari ini saya akan membahas tentang penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal, telah terpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi informasi, sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Selanjutnya adalah tujuan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tujuan penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Yang pertama, untuk menjelaskan definisi teknologi menurut para ahli. Yang kedua, untuk menjelaskan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, untuk menjelaskan positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang berikutnya adalah manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, media pendukung pelajaran. Yang ketiga, sarana mendapat informasi. Keempat adalah media belajar tanpa batasan. Kelima, meningkatkan dukungan media belajar. Yang keenam, materi pembelajaran yang didapatkan lebih menarik. Ketujuh, kegiatan mengajar tidak monoton. Dan yang terakhir, membuat aktivitas belajar lebih fleksibel. Selanjutnya adalah dampak-dampak dalam penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi kelas virtual atau kelas yang berbasis tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang keenam, munculnya metode pembelajaran yang baru, yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, menciptakan metode baru yang membuat siswa maupun mampu memahami materi yang abstrak, karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Yang ketujuh, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berikutnya adalah dampak negatif. Poin pertama, kemajuan TI akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Poin kedua, meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Keempat, tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven, diferensial, uji bakat dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dan masalah tes psikologis yang ada akan mudah bocor, dan pengetahuan tes psikologi harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. Yang kelima, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi ibu tinggi, berpengetahuan, tetapi moral yang rendah. Misalnya,
Dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Berikutnya adalah hardware dan software yang terlibat dalam penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Yang pertama adalah hardware. Hardware yang sering digunakan yaitu komputer notebook dengan akses internet tanpa kabel. Yang kedua, printer. Yang ketiga, LCD proyektor. Keempat, internet. Dan yang kelima, intranet. Berikutnya yaitu software. Software yang sering digunakan adalah e-learning, distance learning, cyber university atau virtual university, dan yang terakhir perpustakaan digital. Sisi keamanan dari penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan masa depan, kecenderungan pendidikan Indonesia di masa mendatang adalah makin berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Terakhir adalah pandangan saya tentang jika diminta untuk mengembangkan sistem informasi di bidang pendidikan. Pandangan saya adalah saya akan meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pembelajaran. Seperti di Indonesia yang sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.